dan berkahi kami pula pada bulan Sya'ban, dan antarkan kami sampai kepada bulan Ramadan. Dannya merupakan adalah gerbang awal untuk menanam yang pada akhirnya kita akan menghasilkan panen raya, yaitu mengumpulkan pahala yang diberikan khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan bulan Ramadan. Namun demikian tungku-tungku sekalian, perlu untuk mengukur bahwa ibadah yang kita lakukan di tahun yang lalu atau mungkin selama udip, barangkali umur yang kagak bersinggah oleh Allah na yang 40, yang 60, malah justru melebihi dari itu. Apakah Allah sudah menerimanya atau belum? Maka oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya memberikan tanda-tanda bahwa amalan yang kita lakukan urangnya Allah sudah menerima atau belum. Alhamdulillah alladzi qaddama lana jawahira bi adabihi fi kitabihil mubin wa fi sunanihil nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'utsu li utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang amat mulia dan terhormat ayah rohani kita bersama selaku imam besar Masjid Jabal Nur, yang mulia dan terhormat badan pengurus kemakmuran masjid, panitia pembangunan masjid, para remaja masjid, gure-gure ulun tuan, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sebuah kelaziman atau kajib kesabuh adat di mana segala khatib membaca 2 rukun al-khutbah. Terlebih dahulu khatib akan menyampaikan mau'izah hasanah yang seraya berharap menjadi tazkiratun nafs, pengingat terhadap pribadi khatib sendiri, dan mungkin menjadi iktibar dan ibrah bagi kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jika terhitung Sya'ban di tahun yang lalu dengan Sya'ban di tahun ini, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada kitanya untuk menjemput bulan Ramadan. Sehingga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sering-seringlah jika sudah sampai pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan berkahi kami pula pada bulan Sya'ban, dan antarkan kami sampai kepada bulan Ramadan. Dannya merupakan adalah gerbang awal untuk menanam yang pada akhirnya kita akan menghasilkan panen raya,
yaitu mengumpulkan pahala yang diberikan khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan bulan Ramadan. Namun demikian tungku-tungku sekalian, perlu untuk mengukur bahwa ibadah yang kita lakukan di tahun yang lalu atau mungkin selama udip, barangkali yang kagak singgah oleh Allah na yang 40, yang 60, malah justru melebihi dari itu. Apakah Allah sudah menerimanya atau belum? Maka oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya memberikan tanda-tanda bahwa amalan yang kita lakukan uranyo Allah sudah menerima atau belum. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyampaikan ketika amalan itu sudah diterima oleh Allah adalah mendapatkan rezeki yang halal dan yang baik. Kiban makna mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Khatib yakin dan percaya betul bahwa kitanya di saat bangun di pagi hari untuk menjemput rezeki, mengejar rupiah, tentu berawal niat untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tetapi kehalalan itu tunggu sekalian belum tentu itu baik dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan baik? Jadi nilai faedah rezeki yang Allah berikan itu menempatkan pada tempat yang baik. Le rezeki kitanya padindraw an yatim yang uronyo tabi sedekah. Le rezeki yang tanya Allah beri kepada kitanya padimboh masjid, tempat ibadahnya umat Islam yang hari ini kita ikut membantu pembangunan masjid. Sehingga rezeki yang tanya merumpah uronyo halal dan menempatkan sesuatu rezeki itu pada tempat yang baik. Itu salah satu di antara beberapa alasan oleh Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa banyak umat Islam hari ini mendapatkan rezeki tetapi halal tetapi tidak baik. Kemudian contoh yang lain, yang barangkali kitanya ada sebagai pegawai negeri sipil atau bekerja di tempat-tempat swasta, buruh, tukang becak, urang mekat. Tentu semuanya berharap rezeki yang kita dapatkan itu adalah dengan halal. Tetapi ada juga rezeki yang dia merumpah urangnya barangkali tidak baik. Contoh, ketika azan misalnya, berkumandang di masjid, di surau, di musalla, di melasah-melasah. Tapi kita tidak merasa terpanggil sehingga melakukan pekerjaan yang kita anggap belum tuntas. Sesungguhnya Allah memanggil kitanya untuk menyembahnya. Maka oleh Imam Al-Ghazali menyampaikan, benar, rezeki yang engkau dapatkan itu halal tetapi tidak baik. Nyan ukuran yang fondo bahwa amalan yang kita lakukan Allah sudah menerimanya. Lalu kemudian yang kedua, ada sifatnya qanaah. Jadi yang dengan qanaah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Berapapun yang Allah berikan itu merasa cukup. Maka itu disebut dengan sifat qanaah. Maka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah menyebutkan al-qanaatu kanzun la yufna. Jadi qanaahnya adalah merupakan gudang kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu yang tidak akan pernah sirna. Berapapun yang Allah berikan kita yang merasa cukup, nyanyikan dengan kaya. Tetapi ketika Allah memberikan hari ini misalnya 100.000 tapi hansep bagi kita, nyan belum kaya. Maka ada sifat yang buruk yang nabak diri manusia itu yang disebut dengan rakus. Jemo nyakin kita yang urace. Jadi ketika sifat itu masih ada dalam pribadi kita nyawa sekalian,
maka itu tidak akan terbentuk jiwa-jiwa yang qanaah. Yang pada akhirnya menghalalkan semua cara. Ingin kaya, katanya. Menghalalkan semua cara. Ingin dikenal, viral, masyhur dalam kalangan umat. Menyehanagtanya merasa sesuatu itu tidak akan berharga dan tidak akan terselesaikan. Nyan hana lemah. Maka menjadi ukuran bahwa apapun yang kita diberikan oleh Allah bahwa itu sudah merasa cukup. Nyan ukuran bahwa jiwa yang ada pada diri kita sudah mendapatkan jiwa yang qanaah. Jika akan menunggu, maka akan terjangkit penyakit yang lain. Iri hati. Di saat Allah memberikan sesuatu nikmat kepada orang lain, dia merasa iri. Nikmat kaya, sehingga orang-orang malam, loh, panepeng itu. Ketika Allah memberikan dasin kurinya, tapi masalah aja. Maka itu penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia, itu perlu untuk diobati. Jika mentangnya, tanya ketemu sekalian, maka dipastikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa amalan yang kita lakukan sebelumnya Allah belum menerimanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, oleh Imam Al-Ghazali menyampaikan tanda bahwa amalan sudah diterima oleh Allah, ada taufiqul ta'ah. Mudah untuk melakukan yang sifatnya adalah ibadah taat kepada Allah. Contoh, malam nyona pengajian di Masjid Jabal Nur, atau ada majlis zikir, atau ada majlis selawat, atau dalam bentuk-bentuk ibadah-ibadah yang lain. Ketika diajak merasa mudah, galak, dan merasa bengeh, ada rasa marah ketika orang tidak memberitahu bahwa ada pengajian atau ada sesuatu itu punya nilai ibadah kepada dia. Bengeh. Nian yang disebut dengan taufiqul ta'ah. Adanya dia ada. Lalu kemudian yang selanjutnya ada disebut dengan halawatul ibadah. Ada rasa manis di dalam melakukan ibadah, nikmat. Ini berbicara tentang rasa. Contoh, ada orang yang melaksanakan salat itu barangkali pertama ada unsur keterpaksaan. Atau barangkali untuk puasa yang Allah wajib hana trip. Di awal pertama kita melaksanakan puasa itu ada unsur keterpaksaan. Dengan gerah lagi abun. Tetapi pada akhirnya di saat kita mempunyai ilmu, lalu kemudian mengamalkan ilmu dengan rasa ikhlas, bahwa Allah tujuan menciptakan manusianya berbeda dengan Allah menciptakan makhluk yang lain. Hanya untuk ta'abud kepadanya. Maka disitulah akan ada rasanya lezat, nikmat. Urang semayang trep-trep, engkau merasa nikmat. Lalu kemudian orang yang berzikir lama-lama merasa nikmat. Kemudian puasa Ramadan, masjid dijadikan sebagai tempat beriktikaf, hana wawa merasa nikmat. Maka itu disebut dengan halawatul ibadah. Seperti apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saya melaksanakan ibadah itu, salat yang saya lakukan, puasa yang saya lakukan, lalu kemudian zakat yang saya berikan kepada fakir miskin. Itu bukan karena saya mengharapkan surga Allah, dan juga saya tidak mengharapkan sesuatu yang Allah pada akhirnya memberikan neraka kepadaku di saat aku tidak melakukan itu. Bukan itu. Tapi itu karena bentuk rasa cintaku kepada Allah yang pada akhirnya aku melakukan
apa yang diperintahkan oleh Allah. Nyan yang akan dengan halawatul ibadah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang disebut yang selanjutnya ma'rifatun billah. Mengenal Allah. Taturi Tuhan. Iban mufam turi Tuhan. Apakah cukup dengan tahafai sifat yang wajib ba Allah, yang mustahil ba Allah, yang harus ba Allah? Apakah cukup kita yang menghafal Asmaul Husna yang sekurang bohnya? Tahafai siratap tung lagi orang afai baca doa kebaik. Punyanya menang. Apakah itu yang disebut dengan ma'rifatun billah? Oh, kan menang. Oleh Imam Al-Ghazali menyampaikan yang disebut dengan ma'rifatun billah itu adalah taat kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, imtisalul awamirillah wajtanibun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi terhadap apa yang Allah melarangnya, itu disebut dengan ma'rifatun billah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Itu tanda yang kelima, bahwa Allah menerima ibadah yang kita lakukan hari ini. Kemudian yang selanjutnya, tanda bahwa ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap permasalahan dalam kehidupan itu ada jalan keluarnya. Tanya tentang dalam kehidupan pasti ada masalah. Kalau tidak berat ya ringan, atau menurut ukuran urang lebih masalah ada Allah. Menyaurung malam ya masalah lagi orang malam. Urang kaya lagi orang kaya. Tanya gasin lagi habanyanci. Yang jelas kehidupan itu tidak pernah terlepas dari masalah. Problema kehidupan tetap mengintai dalam hidup. Itu tanda kuncinya. Lalu Allah memberikan jalan keluar apapun dan masalah dalam kehidupan itu. Lagi contoh, bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim sangat cinta dan sangat berharap Allah memberikan keturunannya. Sehingga Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa, ya Allah berikan keturunan kepadaku. Lalu Allah memberikan keturunan Nabi Allah Ismail. Tapi Allah memerintahkan untuk menyembelih keturunannya. Nabi Allah Ibrahim hanya gebantah. Karena itu adalah perintah. Lalu bagaimana Allah memberikan jalan keluarnya? Allah menggantikan Nabi Allah Ismail dengan kibas. Maka disebut dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betanggap tanya ayatnya ayat 1000 dinar hafai musallaf nak mudah rezeki. Ke mana? Itu ditunjukkan oleh Allah, segala sesuatu bagi orang yang bertakwa Allah akan menjadikan jalan keluarnya min haitsu la yahtasib, daripada tempat yang tiada diduga-duga. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Barangkali 6 tanda-tanda yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa amalan yang kita lakukan hari ini sudah diterima oleh Allah atau belum. Maka menjadi introspeksi bagi kita. Bermuhasabah, bertafakur. Jadikan malam sebagai tempat bertafakur. Berapa jumlah dosa yang pernah kita lakukan? Berapa jumlah amalan yang sudah kita lakukan? Dan berapa amalan Allah sudah menerimanya? Pakan ate uronyo gundah gulana. Kenapa hati hari ini selalu digoncang oleh berbagai macam permasalahan yang seakan-akan tidak akan pernah tuntas dalam kehidupan? Maka sesungguhnya tanda-tanda itu adalah Allah belum menerima ibadah yang kita lakukan hari ini.
Barangkali itu yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibrah, iktibar, manfaat, pelajaran kepada khatib sendiri dan hendaknya kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dalam dua rukun al-khutbah. Jika silap salah dalam ulun tuan baca ente, mohon tunggu tegur sehingga Jumat Bakura yang berbahagianya sah hendaknya. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم اغفر لي. الحمد لله الذي قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.